Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Al-Majid akan menjelaskan tentang berdirinya dinasti Umayyah sampai dengan runtuhnya dinasti Umayyah, yang beranggotakan dengan saya sendiri, Siti Nur Kamaliyah dengan NIM 1121131, Ilham dengan NIM 1121139, dan Randy Gus Prima dengan NIM 1121150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, NIM 1121139. Saya berasal dari kelompok Al-Majid. Baiklah, saya akan menyampaikan materi mengenai dinasti Umayyah dan perkembangannya. Yang latar belakang Bani Umayyah atau Kekhalifan Umayyah adalah kekhalifan Islam pertama setelah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dinasti Bani Umayyah berdiri selama kisaran kurang lebih selama 90 tahun. Dinasti Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Perintisan dinasti ini dilakukannya dengan cara menolak pembantaian terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan baginya. Jatuhnya Ali dan naiknya Muawiyah juga disebabkan keberhasilan pihak Khawarij, kelompok yang membangkang dari Ali, membunuh Khalifah Ali meskipun kemudian tampuk kekuasaan dipegang oleh putranya Hasan. Namun tanpa dukungan yang kuat dan kondisi politik yang kacau, akhirnya kepimpinannya pun hanya bertahan beberapa bulan. Pada akhirnya Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, namun dengan perjanjian bahwa pemilihan kepemimpinan sesudahnya adalah diserahkan kepada umat Islam. Perjanjian tersebut dibuat pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah dan dikenal dengan Jamaah karena perjanjian ini merupakan mempersatukan umat Islam menjadi satu kepemimpinan. Adapun sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdu bin Syams ibnu Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk agama Islam setelah mereka tidak menemukan jalan lain selain memasukinya, yaitu ketika Nabi Muhammad beserta beribu-ribu pengikutnya yang benar-benar percaya terhadap kerasulan dan kepemimpinan yang menyerbu masuk ke dalam kota Makkah. Memasuki tahun 40 Hijriah, banyak sekali pertikaian politik di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam. Setelah khalifah terbunuh, kaum muslimin di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua Ali, sebagai khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah sebagai gubernur provinsi Suriah atau Damaskus juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Namun karena Hasan ternyata lemah sementara Muawiyah bertambah kuat, maka Hasan menyerahkan pemerintahnya kepada Muawiyah. Muawiyah sebagai pendiri dinasti Umayyah adalah putra dari Abu Sufyan, seorang pemuka Quraisy yang menjadi musuh Nabi Muhammad. Nabi berkenan menikahi saudaranya yang perempuan bernama Ummi Habibah. Karir politik Muawiyah mulai meningkat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab setelah kematian Yazid ibnu Abu Sufyan pada perperangan Yarmouk. Muawiyah diangkat menjadi kepala di sebuah kota di Syria. Karena keberhasilan kepemimpinannya, tidak lama kemudian dia diangkat menjadi gubernur Syria oleh Khalifah Umar. Muawiyah selama menjabat sebagai gubernur Syria giat melancarkan perluasan wilayah kekuasaan Islam sampai perbatasan wilayah kekuasaan Bizantium. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah terlibat konflik dengan Khalifah Ali untuk mempertahankan kedudukannya sebagai gubernur Syria. Sejak saat itu, Muawiyah mulai berambisi untuk menjadi khalifah dengan mendirikan dinasti Umayyah. Setelah menurunkan Hasan bin Ali, Muawiyah menjadi penguasa seluruh imperium Islam dan menaklukkan Afrika Utara, merupakan peristiwa yang penting dan bersejarah selama masa kekuasaan Muawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Gus Prima dengan NIM 1121150. Baik, saya akan melanjutkan materi dari poin B. Pola pemerintahan dinasti Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah pertama dinasti Umayyah. Ia memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Damaskus. Selain itu, ia juga mengganti sistem pemerintahan.
Menurut Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dan karyanya yang berjudul Asy-Syiah Asy-Syariah fi Islah Ar-Riyah, sistem pemerintahan Islam pada masa Al-Khulafaur Rasyidin yang bersifat demokrasi berubah menjadi monarkis hereditis atau kerajaan turun-temurun. Sukses kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya, Yazid. Pemerintah Muawiyah ini merupakan bentuk pengukuhan terhadap sistem pemerintahan yang turun-temurun yang dibangun oleh Muawiyah. Muawiyah telah mengubah model kekuasaan dengan model kerajaan kepemimpinan diberikan kepada putra mahkota. Perkembangan politik, gerakan oposisi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kejatuhan dinasti. Muhammad Suhaidi memaparkan dengan berlakunya sistem monarki tersebut, orang-orang yang berada di luar garis keturunan Muawiyah tidak memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk naik sebagai pemimpin pemerintahan umat Islam. Sistem dinasti hanya memberlakukan kekhalifahan dipimpin oleh keturunannya. Dari segi kehidupan, para khalifah dinasti Umayyah telah meninggalkan pola dan cara hidup Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Hingga masa Ali, kepemimpinan negara berlaku sebagai seorang biasa yang tinggal di rumah sederhana, menjadi imam masjid dan memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebanyakan orang muslim lainnya. Sistem dan model pemerintahan yang diterapkan dinasti Umayyah mengandung kritis keras, terutama dari golongan Khawarij dan Syiah. Karena itu, tak heran jika semasa berkuasa para pemimpin Bani Umayyah kerap sekali disibukkan untuk menekan kelompok oposisi. Dinasti Umayyah dikenal dengan fanatisme kearabannya. Perkembangan politik, Hermain al-Hermawan mengungkapkan ada 5 lembaga yang menopang sukses yang dilakukan Muawiyah, yaitu yang pertama, Diwan Al-Jun atau urusan kemiliteran. Yang kedua, Diwan Ar-Rasail atau urusan administrasi dan surat. Yang ketiga, Diwan Al-Barid atau urusan pos. Yang keempat, Diwan Al-Kharaj atau urusan keuangan. Kelima, Diwan Al-Khattam atau urusan dokumentasi. Dalam mengendalikan pemerintahannya, Muawiyah didukung oleh beberapa pembantu utama. Ia mengangkat sejumlah gubernur dari kalangan sahabat dan kerabatnya. Di antaranya adalah pertama, Amr bin As diangkat menjadi gubernur Mesir. Mughirah bin Syu'bah diangkat menjadi gubernur di Kufah. Ketiga, Ziyad bin Abihi atau saudara tirinya diangkat menjadi gubernur di Basra. Yang keempat, Khurasan diangkat menjadi gubernur di Suriah. Di bidang yudikatif, para qadi atau hakim ditunjuk oleh gubernur setempat yang diangkat oleh khalifah. Kebijakan di bidang fisikal mendorong orang-orang non-muslim memeluk agama Islam. Pajak yang dipungut dari orang-orang Nasrani dikurangi, jizyah atau pajak yang masih dipungut dari orang-orang yang telah masuk Islam di antara mereka dihentikan. Dengan demikian, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Selama masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz melakukan berbagai perbaikan dari pembangunan sarana pelayanan umum, seperti perbaikan lahan, pertanian, penggalian sumur baru, pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi para mufasir, memperbanyak masjid, dan sebagainya. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz terhadap kelompok pemberontak cenderung lebih lunak. Ia lebih mengedepankan dialog daripada peperangan. Pada pola pemerintahan dinasti Umayyah memiliki kemajuan diantaranya. Yang pertama, kemajuan di bidang administrasi. Muawiyah mendirikan pos, menertibkan angkatan bersenjata, dan mencetak mata uang, mendirikan panti, membangun jalan, pabrik-pabrik, gedung-gedung, masjid yang indah, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemajuan bidang ilmu dan kebudayaan. Seni sastra berkembang. Yang C. Ekspansi wilayah dinasti Umayyah. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi timur dilakukan oleh Muawiyah, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Malik. Dia mengirim tentaranya menyeberangi Sungai Oxus dan dapat berhasil menaklukkan Balkan, Bukhara,
Fergana, dan Samarkand. Ekspansi ke wilayah barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, keamanan, dan ketertiban. Pada masa pemerintahan yang berjalan kurang lebih dari 10 tahun, tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Pemimpin pasukan Islam atas perintah Gubernur Afrika Utara, Musa bin Nusair, dengan membawa pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar. Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordova, dengan cepat dikuasai, menyusul kota-kota lain seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru. Setelah jatuhnya Cordova, pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Selain Torik bin Zaid dan Musa bin Nusair, pahlawan yang berjasa menaklukkan Spanyol adalah Tarif bin Malik yang dapat disebut sebagai pahlawan perintis membuka jalan ke Spanyol. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, pasukan Islam berusaha menaklukkan Perancis melalui pegunungan Pirenia yang dipimpin oleh Abdul Rahman bin Abdullah al-Ghafifi. Ia berhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik wilayah timur dan barat. Wilayah kekuasaan Islam Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas, yaitu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab. Selanjutnya sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan. D. Peradaban pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, sistem politik dan perluasan wilayah. Pasukan Islam menyerang wilayah Asia Tengah pada tahun 41 Hijriah. Mereka mampu menaklukkan Salistan dan menaklukkan sebagian wilayah Takaristan pada tahun 45 Hijriah. Mereka sampai ke wilayah Kuhistan pada tahun 44 Hijriah. Pada tahun 44 Hijriah, para tentaranya datang ke India dan dapat menguasai Bukulistan. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan oleh Al-Walid bin Ibnu Muljam. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Al-Walid Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia, tidak ada pemberontakan di masa pemerintahannya. Dia memulai kekuasaannya dengan membangun Masjid Jami di Damaskus. Masjid Jami ini dibangun dengan sebuah arsitektur yang indah. Dia juga membangun Qubbatu Syarqah dan memperluas Masjid Nabawi. Di samping itu juga dia melakukan pembangunan fisik dalam skala yang besar. Pada masa pemerintahannya terjadi penaklukan yang demikian luas. Penaklukan ini dimulai dari Afrika Utara menuju wilayah barat darat. Yang B. Pembangunan pertanian termasuk irigasi dan penggalian terus-terusan. Yang C. Ongkos bagi orang-orang tawanan perang. Yang D. Perlengkapan perang. E. Hadiah-hadiah kepada para pujangga. Dan F. Pada masa Umayyah, Khalifah Abdul Malik mencetak mata uang kaum muslimin. Secara teratur, pembayaran diatur dengan menggunakan mata uang. Walaupun pada masa Khalifah Umar bin Khattab sudah dicetak mata uang, namun belum begitu teratur. Yang kelima, sistem peradilan. Pada masa dinasti Bani Umayyah, pengadilan dipisahkan dengan kekuasaan politik. Kehakiman pada masa ini mempunyai dua ciri, yaitu bahwa seorang qadhi atau hakim memutuskan perkara dengan ijtihadnya, karena pada masa itu belum ada mazhab yang empat ataupun mazhab-mazhab lainnya. Pada masa ini, para qadhi menggali hukum sendiri dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu dengan berijtihad. Yang B. Kehakiman belum terpengaruh terhadap politik, karena para qadhi bebas merdeka dengan hukumannya, tidak terpengaruh pada kehendak orang besar yang berkuasa. Mereka bebas bertindak dan keputusan mereka berlaku atas penguasa dan petugas pajak. Dinasti Umayyah yaitu oleh kekuatan politik Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada 127 Hijriah, yang ditandai dengan beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah, yang membawanya kepada kehancuran. Adapun faktor-faktornya, yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana.
Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syiah atau pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir, maupun secara sembunyi-sembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintahan. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Quraisy. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Quraisy dan Arabia Selatan Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Mereka meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama di Irak dan bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu interioritas ditambah dengan keampuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan karena mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Dan yang kelima, penyebab langsung tergulingnya dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdi Al-Muththalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah, dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.